Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nagaya Baraputri. Saya dari kelas 1 AP3. Saya di sini akan menjawab tugas dari matkul Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Pak Andrian. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor pertama, yaitu dengan cara diperlakukannya pelatihan jiwa secara sistematis, dramatis, dan berkesinambungan dengan memadukan antara olah pikir atau tafakur wa ta'amul, olah rasa, tazawuk, yang ketiga olah jiwa, riyadhah, yang keempat olahraga, rihlah wa jihad. Nah, olah pikir ini melibatkan pemikiran mendalam dan refleksi terhadap diri sendiri, kehidupan, dan keberadaan Tuhan. Nah, latihan ini bisa dilakukan melalui membaca buku-buku spiritual, lalu merenungkan makna kehidupan kita ini. Baru yang biasa dilakukan adalah berdiskusi dengan orang lain mengenai konsep-konsep moral dan etika. Baru ada olah rasa, yaitu melatih perasaan untuk merasakan keindahan dan kedalaman pengalaman spiritual. Ini bisa dilakukan melalui seni, musik, atau puisi yang menginspirasi serta mengembangkan empati dan kasih sayang terhadap sesama atau orang lain, dan berlatih untuk merasakan cinta dan kehadiran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang selanjutnya adalah olah jiwa, di mana proses ini melibatkan disiplin diri dan pengendalian hawa nafsu. Nah, latihan spiritual ini seperti puasa, meditasi, dan praktik keagamaan yang rutin dapat dilakukan setiap hari untuk membantu membersihkan jiwa dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, pengembangan kebiasaan ini baik juga untuk termasuk dalam olah jiwa. Lalu selanjutnya olahraga, di mana menggabungkan fisik dan mental. Olahraga tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan tubuh, tetapi juga kesehatan jiwa. Nah, melalui aktivitas fisik, individu dapat mengurangi stres, meningkatkan fokus, lalu mendapatkan energi yang positif. Nah, jihad di sini bisa dipahami sebagai usaha untuk memperjuangkan nilai-nilai baik dalam hidup. Baik, selanjutnya yaitu terapi spiritual dapat mengatasi problematika manusia modern. Nah, beliau menghimbau manusia modern untuk mendalami dan menjalankan praktik tasawuf, sebab tasawuflah yang dapat memberikan jawaban terhadap kebutuhan spiritual mereka. Nah, dalam pandangan tasawuf, penyelesaian dan perbaikan keadaan itu tidak hanya tercapai secara optimal jika hanya dicari dalam kehidupan lahir, karena kehidupan lahir hanya merupakan gambaran-gambaran atau akibat dari kehidupan manusia yang digerakkan oleh 3 kekuatan pokok yang ada pada dirinya. Nah, ketiga kekuatan pokok ini yaitu akal, syahwat, dan nafsu amarah. Jika ketiganya dapat diseimbangkan, maka hidup manusia akan menjadi normal. Nah, akal, kita bedah satu-satu. Jadi, akal merupakan kemampuan untuk berpikir, merenung, dan mengambil keputusan. Akal membantu manusia memahami nilai-nilai moral, membuat pertimbangan yang bijak, dan menemukan tujuan hidup yang lebih tinggi. Nah, penggunaan akal yang baik dapat membantu mengarahkan syahwat dan nafsu amarah ke arah yang positif. Contohnya nih,
ketika kita dihadapkan suatu masalah atau kegagalan, itu biasanya kita gunakan akal untuk merenung dan mengambil pelajaran dari pengalaman yang sebelumnya. Nah, jadi sehingga bisa membuat keputusan yang lebih baik di masa depan gitu. Lalu yang kedua tuh syahwat. Ini merujuk pada dorongan biologis dan keinginan fisik seperti kayak kebutuhan untuk makan, terus berinteraksi. Yang ketiga itu mencintai gitu. Nah, syahwat menjadi sumber motivasi yang penting. Tapi jika tidak dikelola dengan baik, itu bisa jadi membawa pada perilaku yang negatif atau merugikan. Oleh karena itu, penting untuk mengarahkan syahwat dengan kesadaran dan tanggung jawab. Contohnya, alih-alih mengikuti keinginan untuk makan makanan yang tidak sehat, alangkah baiknya kita gunakan akal untuk merencanakan pola makan yang seimbang, seperti masak di rumah sendiri gitu kan, jadi makan yang lebih sehat dan bergizi. Lalu yang ketiga, nafsu amarah. Ini adalah dorongan emosional yang muncul sebagai respon terhadap situasi tertentu, seperti rasa marah, frustasi, atau ketidakpuasan atau ketidakpuasan. Nah, nafsu amarah perlu dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan konflik atau tindakan yang merusak. Nah, keterampilan pengelolaan emosi seperti meditasi atau teknik relaksasi dapat membantu menyeimbangkan nafsu ini. Contohnya, dalam lingkup keluarga nih ya, saat terjadi perdebatan dengan anggota keluarga yang lain, gunakan akal untuk mendengarkan sudut pandang dari mereka dan mencari jalan tengah, dan kendalikan nafsu amarah kita dengan berbicara secara terbuka dan jujur tanpa menyinggung perasaan satu sama lain. Baik, ini selanjutnya adalah jawaban nomor 3. Nah, seperti dikemukakan sebelumnya, dalam bahasa agama, spirit sering dipadankan dengan roh. Nah, roh itu sendiri di dalam Al-Quran menyaran pada banyak objek, di antaranya wahyu, inspirasi ketuhanan, sebagaimana dijelaskan dalam surah Asy-Syura ayat 52. Nah, roh pun bisa berarti malaikat, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Qadar ayat 4. Begitu pula juga roh dapat dimaknai sebagai amr Tuhan, yang dapat diartikan sebagai instruksi, ketentuan, atau sesuatu yang menunjukkan kontribusi Tuhan dalam diri makhluk. Nah, sehingga makhluk dapat beraktivitas sesuai dengan sunatullah, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 85. Nah, dengan demikian, kesadaran spiritual, kesadaran rohani, atau kesadaran ketuhanan adalah pemahaman yang dilandasi dengan pemaknaan yang mendalam tentang ketentuan Tuhan dalam alam semesta, wahyu sebagai inspirasi universal, dan malaikat sebagai energi kebenaran dan kebaikan. Baik, selanjutnya adalah jawaban dari nomor 4, bagian 1. Adanya keterbukaan pada yang adikodrati adalah fitrah manusia sejak dia lahir ke dunia, atau fitrah mukhalaqah. Manusia secara alami dapat merasakan yang gaib karena di dalam dirinya ada unsur spirit. Nah, spirit sering digambarkan dengan jiwa halus yang ditiupkan oleh Tuhan ke dalam diri manusia. Al-Quraisy dalam tafsirnya Lata'if al-Isra menunjukkan bahwa roh memang latifah atau jiwa halus yang ditempatkan Tuhan dalam diri manusia sebagai potensi untuk membentuk karakter yang terpuji.
Nah, roh merupakan semacam SIM card ketuhanan yang dengannya manusia mampu berhubungan dengan Tuhan sebagai kebenaran sejati atau al-hakikah. Karena adanya roh, manusia mempunyai bakat bertuhan. Artinya, rohlah yang membuat manusia mengenal Tuhan sebagai potensi bawaan dari lahir. Nah, dengan adanya roh, manusia mampu merasakan dan meyakini keberadaan Tuhan dan kehadirannya dalam setiap fenomena di alam semesta ini. Nah, melalui kajian neuroscience itu, bakat bertuhan dapat dicari jejaknya dalam bagian-bagian otak yang dianggap terkait dengan kecerdasan spiritual. Paling tidak terdapat 4 penelitian di bidang neuroscience yang mendukung hipotesis bahwa dalam diri manusia terdapat hardware Tuhan. Nah, yang pertama itu penelitian terhadap osilasi 40 Hz yang kemudian melahirkan kecerdasan spiritualnya. Lalu yang kedua, penelitian tentang alam bawah sadar yang melahirkan teori tentang suara hati dan EQ. Yang ketiga, penemuan God spot dalam temporal di sekitar pelipis. Yang keempat, kajian tentang somatic marker. Nah, contohnya praktik spiritual seperti beribadah, meditasi, dan doa dapat meningkatkan kesehatan mental. Nah, praktik ini membantu individu meredakan kecemasan, meningkatkan konsentrasi, dan menciptakan rasa kedekatan dengan Tuhan yang dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 4 bagian 2, di mana konsep tentang kebertuhanan sebagai bentuk ekspresi terpadu suatu komunitas beragama merupakan wilayah pembahasan sosiologi agama. Nah, sosiologi agama merupakan cabang ilmu sosiologi yang mempelajari secara khusus masyarakat beragama. Nah, objek dari penelitian sosiologi ini adalah masyarakat yang beragama yang memiliki kelompok-kelompok keagamaan seperti kelompok agama Kristen, Islam, Buddha, dan lain-lainnya. Nah, sosiologi agama memang tidak mempelajari ajaran-ajaran moral, doktrin, wahyu dari agama-agama itu, tetapi hanya mempelajari fenomena-fenomena yang muncul dari masyarakat yang beragama tersebut. Namun dengan demikian, ajaran-ajaran moral, doktrin, wahyu dapat dipandang sebagai variabel-variabel yang mempengaruhi fenomena-fenomena yang muncul tersebut. Berbeda dengan perspektif teologis, sosiologi memandang agama tidak berdasarkan teks keagamaan atau baca kitab suci dan sejenisnya, tetapi berdasarkan pengalaman konkret pada masa kini dan pada masa lampau. Contohnya, ritual dan tradisi. Biasanya dalam perayaan Idul Fitri dan Idul Adha di Indonesia, perayaan Idul Fitri dan Idul Adha melibatkan sholat berjamaah di masjid atau di lapangan terbuka. Nah, dengan diikuti dengan tradisi berbagai makanan dan zakat. Ini bukan hanya sebagai bentuk penyembahan, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan rasa solidaritas antar anggota komunitas. Yang kedua, respon terhadap perubahan sosial, di mana ibadah dalam krisis. Jadi selama bencana alam seperti gempa bumi atau banjir, banyak masyarakat yang berkumpul untuk berdoa dan melakukan ritual keagamaan sebagai bentuk pencarian harapan dan ketenangan. Contohnya,
Setelah bencana, seringkali diadakannya doa bersama di masjid atau di gereja. Baik, selanjutnya adalah jawaban nomor 4, bagian ketiga. Banyak argumen yang diajukan oleh para filsuf Islam sebagai kaum pemikir atau rasionalis untuk menjelaskan hakikat Tuhan dan cara bertuhan dengan benar. Nah, menurut Mulyadi Kartanegara, paling tidak terdapat 3 argumen filsafat untuk menjelaskan hal tersebut, yaitu yang pertama dalil al-hudus yang diperkenalkan oleh Al-Kindi, yang kedua dalil al-imkan yang diperkenalkan oleh Ibnu Sina, yang ketiga dalil al-inayah yang diperkenalkan oleh Ibnu Rushd. Nah, dalam argumen al-hudus, Al-Kindi dengan gigih membangun basis filosofis tentang kebaruan alam untuk menegaskan adanya Tuhan sebagai pencipta. Nah, Tuhan dikatakan sebagai sebab pertama yang menunjukkan betapa ia adalah sebab paling fundamental atau paling dasar dari semua sebab-sebab lainnya yang berderet panjang. Nah, sebagai sebab pertama, maka ia sekaligus adalah sumber bagi sesuatu yang lain, yakni alam semesta. Nah, argumen tentang Tuhan yang dikemukakan Al-Kindi dibangun di atas 4 premis. Yang pertama, alam semesta bersifat terbatas dan diciptakan dalam waktu, karenanya alam pasti harus ada yang menciptakan atau pencipta yang tidak terbatas dan tidak dilingkupi waktu. Yang kedua, itu pencipta harus bersifat esa, yang darinya yang memancar semua maujud yang tersusun dan beragam. Yang ketiga, sesuatu ada karena adanya sebab-sebab lain yang secara hierarkis itu mengerucut pada sebab sejati, dan sebab terakhir sebagai satu-satunya yang mencipta. Yang keempat, itu adalah wujud Tuhan dapat diamati dari keberadaan alam semesta sebagai makrokosmos yang tidak mungkin mengalami sebuah keteraturan hukum bila tidak ada yang pengatur, yang disebut Tuhan. Nah, dari keempat premis tadi dapat diketahui bahwa argumen ini lebih menitik beratkan pada temporalitas dan penciptaan alam semesta oleh Sang Pencipta yang esa. Argumen kedua terkait dengan Tuhan adalah argumen kemungkinan atau dalil al-imkan. Ibnu Sina sebagai tokoh argumen ini menjelaskan bahwa wujud atau eksistensi itu ada, bahwa setiap wujud yang ada bisa bersifat niscaya atau potensial atau mungkin. Wujud niscaya adalah wujud yang esensi dan eksistensinya sama. Ia memberikan wujud kepada yang lain dan bersifat potensial atau mungkin. Ibnu Sina memperjelas pengungkapan dalil wajib al-wujud dan mungkin al-wujud. Menurutnya, segala yang ada di alam hanya ada 2 kemungkinan dan tidak ada alternatif ketiga. Nah, Tuhan adalah wajib al-wujud, wujud niscaya, sedangkan selainnya atau alam dipandang sebagai mungkin al-wujud, wujud yang mungkin. Namun, yang dimaksud wajib al-wujud di sini adalah wujud yang ada dengan sebenarnya atau wujud yang senantiasa aktual. Nah, dengan demikian Allah adalah wujud yang senantiasa ada dengan sendirinya dan tidak membutuhkan sesuatu untuk mengaktualkannya. Selanjutnya jawaban pertanyaan dari nomor 4 bagian keempat. Dalam perspektif teologis, masalah ketuhanan, kebenaran, dan keberagamaan harus dicarikan penjelasannya dari sesuatu yang dianggap sakral dan dikultuskan karena dimulai dari atas atau dari Tuhan sendiri melalui wahyunya. Artinya, kesadaran tentang Tuhan, baik buruk, cara beragama hanya bisa diterima kalau berasal dari Tuhan itu sendiri. Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai konsep baik buruk dan cara beragama kepada manusia melalui berbagai pernyataan, baik yang dikenal sebagai pernyataan umum seperti penciptaan alam semesta, pemeliharaan alam, dan penciptaan semua makhluk, maupun
pernyataan khusus seperti yang kita kenal melalui firman-Nya dalam kitab suci, penampakan diri kepada nabi-nabi, bahkan melalui inkarnasi menjadi manusia dalam dogma Kristen. Pernyataan-pernyataan Tuhan ini menjadi dasar keimanan dan keyakinan umat beragama. Nah, melalui wahyu yang diberikan Tuhan, manusia dapat mengenal Tuhan. Nah, manusia mengetahui cara beribadah dan cara memuji dan mengagungkan Tuhan. Contohnya dari agama Islam, Tuhan menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Melalui wahyu yang diterimanya, Nabi Muhammad mengajarkan dan menekankan monoteisme di tengah politeisme yang terjadi di Arab. Nah, umat dituntun menyembah hanya kepada Dia, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Melalui wahyu yang diterimanya, Nabi Muhammad memiliki keyakinan untuk menobatkan orang-orang Arab yang menyembah banyak Tuhan atau dewa. Nah, melalui wahyu yang diturunkan Tuhan juga, Muhammad mampu membentuk suatu umat yang beragama, beribadah, dan beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan tentang Tuhan itu baik buruk dan cara beragama dalam perspektif teologis tidak terjadi atas prakarsa manusia, tetapi terjadi atas dasar wahyu dari atas. Tanpa inisiatif Tuhan melalui wahyunya, manusia tidak mampu menjadi makhluk yang bertuhan dan beribadah kepadanya. Baik, selanjutnya adalah jawaban nomor 5, yaitu tajalliyat Tuhan adalah manifestasi-manifestasi Tuhan di alam semesta yang merupakan bentuk pengikatan, pembatasan, dan transmutasi yang dilakukan Tuhan agar manusia dapat menangkap sinyal dan gelombang ketuhanan. Nah, dengan demikian, keyakinan adalah perspektif kognitif manusia terhadap penampakan tajalliyat darinya. Nah, dengan kata lain, meyakini atau mempercayai Tuhan artinya pengikatan dan pembatasan terhadap wujud mutlak Tuhan yang gaib dan transenden yang dilakukan oleh subjek manusia melalui kreasi akalnya, menjadi sebuah ide, gagasan, dan konsep tentang Tuhan. Nah, tajalli Tuhan yang Esa akan ditangkap oleh segala sesuatu termasuk manusia secara berbeda-beda, karena tingkat kesiapan hamba untuk menangkapnya itu berbeda-beda. Kesiapan istidad mereka berbeda-beda karena masing-masing memiliki keadaan dan sifat yang khas dan unik. Karena penerimaan terhadap tajalli Tuhan berbeda-beda, kualitasnya sesuai dengan ukuran pengetahuan hamba, maka keyakinan dan keimanan pun berbeda satu dengan yang lain. Selanjutnya adalah jawaban nomor 6, yaitu dimana maka manusia dituntut untuk membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Nah, manusia tidak akan mampu membangun relasi yang harmonis dengan Tuhan apabila hidupnya lebih didominasi oleh kepentingan ragawi dan bendawi. Oleh karena itu, sisi spiritualitas harus memainkan peran utama dalam kehidupan manusia, sehingga ia mampu merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap gerak dan sikapnya. Nah, apabila manusia telah mampu mengasah spiritualitasnya sehingga ia dapat merasakan kehadiran Tuhan, maka ia akan dapat melihat segala sesuatu dengan visi Tuhan atau ilahi. Nah, visi ilahi inilah yang saat ini dibutuhkan oleh umat manusia, sehingga setiap tindak tanduk dan sikap perilaku manusia didasari dengan semangat kecintaan kepada Tuhan sebagai manifestasi kebenaran universal dan pengabdian serta pelayanan kepada sesama ciptaan Tuhan.
Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf jika saya banyak salah kata dalam penyampaian atau kurang dimengerti, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.